bahas ini mengenai keputusan MK hari ini. Kebalik mas, kebalik kita yang nanya dong. Berarti nggak usah kita tanya ya mas ya, langsung jawab aja mas. Pertanyaannya tadi ya? Iya yang tadi yang itu tadi. Emang nggak ada pertanyaan yang lain apa dari misalnya makanannya enak nggak mas atau apa gitu? Ada insight apa aja nih mas dari Nah, biasalah anak-anak muda nongkrong bareng gitu. apa tuh yang dibahas tuh mas? Kalau nongkrong bareng apa yang dibahas anak muda? Karena anak muda zaman sekarang kita bahas yang berat-berat. Contohnya? Semua isinya daging semua tadi beneran. Karena emang banyak daging kan. Daging semua itu. Ayam goreng, iga, daging bukan. Bener. Nah, ya biasa kalau kita dari PSI minta saran dari teman-teman pemuda gimana kita baiknya ke depan seperti apa. Kita ya banyak. Kita lebih baik mendengar daripada inilah. Tidak ada debat sama sekali atau apapun. Kita lebih mendengar. Ada poin-poin yang pentingnya mungkin mas yang mau di highlight dari teman-teman. Gak usah tak share. Bukan Oke. pribadi aja. Mas, kita tahu bahwa persoalan anak muda itu kalau nggak asmara ya soal kesejahteraan. Nah, kalau untuk PSI sendiri dari pertemuan ini, apakah ada formula tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan lebih cepat untuk anak muda? Ya balik lagi salah satunya pendidikan ya kan, tapi kan akar masalah dari pendidikan sekarang adalah guru juga, guru honorer juga kurang sejahtera juga. Jadi mungkin salah satunya cara kita adalah meningkatkan kualitas guru atau meningkatkan itu tadi kesejahteraan guru supaya anak-anak yang belajar juga jauh lebih berkualitas juga. Karena kita tahu banyak mungkin ya guru kita dulu coba kalau udah gede jadi apa gitu, bicara disuruh jadi guru kan. Iya. Nah itu kita mau meningkatkan itulah intinya. Dan kalau masa asmara kita di PSI juga ada ini kok. Kalau ini mau ada yang jomblo bisa bilang ke udah kita kan mengatasi semua masalah anak muda. Kalau soal putusan MK mas, Gitu kan akhirnya gitu. ada yang memandang bahwa penolakan atas putusan itu, gugatan itu membuat anak muda kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin. Kalau menurut mas bagaimana? Ya saya rasa pemimpin kan nggak harus menurut saya jadi capres ataupun cawapres. Kita harus menjadi pemimpin dalam bentuk apapun, dalam organisasi semua kan bisa. Ya perlahan lah kita, mungkin karena tadi ditolak, mungkin kita masih butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Tapi ya kita lihat aja, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan anak muda jauh lebih diterima untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Dan untuk mencapai itu apa cara dan formula yang dilakukan oleh PSI untuk bisa mungkin membuat anak muda menjadi pemimpin? Kita di DPP, DPD semua kita terbuka buat anak-anak muda untuk jadi ketuanya, itu semua ada. Kita kayak kemarin ketuanya kita yang di Sulut juga dari umur 23 apa 24 jadi ketua DPW di Sulut. Kita mau gimana pun kita terbuka dengan seluruh lapisan anak muda yang ingin bergabung dengan kami, dan kami akan selalu memberikan kesempatan buat mereka. Masalah ditolak ini kan salah satunya karena memang ini bukan hasil produk MK dan itu produk dari pembuat undang-undang, artinya legislatif. Apakah nanti PSI akan berjuang di jalan itu atau cukup sampai sini terima dan jalani seperti hari kemarin? Ya untuk saat ini kita nggak tahu ya, kita belum bisa memastikan akan berjuang atau tidaknya nanti, karena mau gimana pun kita cuma ada di Senayan gitu. Tapi nanti ketika udah di Senayan coba kita nanti balik lagi kita formulasikan apakah ini sesuatu yang harus kita segera lakukan. Kan kita kan ada beberapa prioritas juga RUU yang harus disahkan juga, mana yang lebih prioritas nanti. Untuk batas usia itu belum jadi prioritas nanti ketika memang PSI bisa masuk ke Senayan. Karena gini, kita kedepannya kita akan meminta untuk masyarakat RUU mana sih yang sebenarnya lebih prioritas
prioritas. Jadi kita prioritas kita itu tergantung apa yang masyarakat butuhkan. Nanti kita akan membuka sebuah polling atau apa teman-teman nanti yang sudah Mas Kaisang, kemarin Mas Kaisang bilang kalau urusan Mas Gibran tuh menunggu putusan yang tadi. Sekarang putusan yang udah kayak gini, tanggapan jadi udah tertutup berarti ya. ya menurutnya Kalau kan Mas Kaisang juga sempat bilang masih menunggu aspirasi dari DPD. Nah, sekarang pas ada putusan MK, aspirasi dari DPD ini seperti apa? ya belum selesai. Dan saya nggak pernah tanya di DPW tanya cawapresnya siapa, saya nggak pernah. Saya selalu tanya capresnya. Berarti masih menunggu ya Mas yang akan didukung di Pilpres 2024. Mungkin juga kita teman-teman semua kita juga tanya diskusi apa sih yang menguntungkan buat PSI seperti apa gitu. Balik lagi, saya tuh nggak nunggu tanggal 16, saya nunggu semuanya konkret aspirasinya ngumpul ke saya gitu. Karena kan kita butuh waktu juga untuk mengumpulkan semua aspirasi. Mas ini gugatannya kan dari PSI Mas. Ada deadline buat Mas pertemuan berikutnya Mas sama capres-capres lain nggak? Mas Kaisang ada agenda ketemu capres lain nggak? Apa? Ada agenda ketemu sama capres-capres lain? Tergantung siapa yang udah. Oke ya. Ke Mas Anies nggak Mas? Makasih Mas Kaisang. Teman-teman juga mau ikut.